Perolehan ijazah untuk kategori terampilan, mohon maaf, ini mungkin agak teknis, tapi harus saya sampaikan. Jadi ketika kita berubah dari konvensional, jadi konvensional itu yang masih menggunakan butir-butir kegiatan, menjadi konversi, ini akan ada perubahan dalam penetapan angka kredit. Ya. Jadi kalau dulu kita konvensional, ketika seseorang itu memperoleh ijazah yang lebih tinggi, ijazahnya dari D3 ke S1, maka dia dinilai angka kreditnya insya Allah otomatis bisa ke 3A. Ya, karena kita masih konvensional, ada unsur penunjang, ada unsur utama. Tetapi ketika kita sudah menggunakan integrasi dan konversi nanti, itu tidak serta-merta yang bersangkutan ketika memperoleh ijazah yang lebih tinggi, bisa diberikan naik pangkat sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Karena apa? Hanya dinilai 80% atau 60% dari angka kredit yang seharusnya dia peroleh. Dan itu sangat susah. Apalagi posisinya masih di 2C, kemudian 2C-nya itu masih 2 tahun. Maka ini dimungkinkan ketika dia tidak bisa naik pangkat menggunakan angka kredit karena tidak tercukupi, dia boleh penyusuan ijazah. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena ini akan mencabut, menganulir peraturan BKN yang sebelumnya, bahwa kenaikan pangkat penyusuan ijazah itu tidak berlaku bagi pejabat fungsional. Sekarang berlaku. Kenapa? Karena dulu tidak berlaku. Yang saya sampaikan tadi, ketika dia memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, dia otomatis akan memperoleh pangkat yang lebih tinggi. Nah sekarang nggak bisa, maka kita buka peluang. Tetapi kalau misalnya dia posisinya itu sudah katakan di 2D, sudah 3 tahun lebih, dengan penambahan angka kredit karena ada peningkatan pendidikan bisa ke 3A, tidak perlu penyelesaian ijazah. Nah ini yang akan menjadi fokus kita. Pokoknya jangan sampai transformasi itu merugikan karir pejabat fungsional. Kalau perlu kita dorong, kalau bisa dipermudah untuk naik pangkat, untuk naik jabatan. Ini filosofi kita menyusun Permenpan maupun peraturan kepala BKN nanti.